Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih tentunya untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi bersama aku Cahyo dalam konten horornya kamu. Nah, kali ini aku akan menceritakan sebuah kejadian horor nyata yang pernah dialami oleh teman aku sendiri nih. Ini teman aku sewaktu SMA. Tapi kejadian ini terjadi di tahun 2008 ketika teman aku ini sudah berstatus sebagai seorang mahasiswi. Jadi 2 hari yang lalu aku menghubungi teman aku ini, aku chat dia dan aku minta dia untuk ceritain ke aku bagaimana detailnya kejadian yang dia alami saat itu, di mana teman aku ini bersama 3 orang temannya kerasukan makhluk halus. Sebut saja teman aku ini namanya Lili, namanya ini aku samarin untuk menjaga privasinya. Jadi peristiwa ini terjadi di bulan puasa. Di hari itu, tepatnya di hari Sabtu, Lili mengundang teman-teman sekelas kampusnya untuk buka puasa bersama di rumahnya. Rumah Lili ini letaknya tidak begitu jauh dari pinggir sungai besar yang ada di kota kami. Menjelang sore, datanglah teman-teman Lili ke rumahnya, termasuk 3 orang temannya yang akan juga mengalami kerasukan ini. Sebut saja namanya Nia, Ani, dan Susi. Singkat cerita, setelah mereka buka puasa bersama dan juga beribadah bersama, kira-kira pukul 8 lebih mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah dermaga yang memang letaknya tidak begitu jauh dari rumah Lili. Jaraknya mungkin kira-kira hanya beberapa ratus meter saja. Dan di dermaga ini memang ada sebuah taman yang memang biasa orang datang untuk bersantai dan duduk-duduk di pinggir sungai. Dan di taman ini ada beberapa pohon besar dan juga ada tanaman-tanaman bambu. Tentunya pada malam hari, situasi atau suasana di taman tersebut tidak begitu terang. Lampu atau pencahayaan yang ada hanya dari dermaga saja. Tanpa pikir panjang, pada malam itu Lili pun bersama teman-temannya pergi ke dermaga tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 mobil dan 8 motor. Di dalam rombongan ini pun ikut tunangan Lili yang bernama Doli. Setibanya di dermaga tersebut, mereka duduk-duduk di pinggir sungai, mereka mengobrol, bercerita, bercanda, bermain gitar, bernyanyi, sambil tertawa bahagia. Lalu, tak lama kemudian terjadilah hal aneh yang dialami oleh 4 cowok dari teman Lili. 4 cowok ini memang duduknya berpisah dari rombongan teman mereka. Nah, saat 4 cowok ini asik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara seorang nenek. Nenek ini berkata seperti ini nih teman-teman. "Cu, pulanglah cu, kalian mengganggu kami di sini." Walau sempat membuat mereka takutan, tapi tak lantas membuat mereka pergi dari tempat itu. Hanya saja mereka kembali bergabung dengan rombongan teman-temannya. Tapi anehnya yang mendengar suara ini hanya mereka berempat saja, sedangkan Lili dan teman-teman lainnya tidak mendengar sama sekali suara nenek tersebut. Setelah itu, parahnya lagi kejadian aneh berikutnya. Ada seorang cewek dari teman Lili yang juga duduk di pinggir sungai melihat sungai di depannya seperti taman yang indah. Dan hal itu membuat temannya ini ingin melompat ke dalam sungai. Syukurnya Lili bersama teman-teman lainnya berhasil mencegah temannya ini untuk melompat ke dalam sungai. Dan akhirnya temannya ini sadar dengan sendirinya. Tak berselang lama, Lili pun mendengar suara seseorang meneriaki dirinya, yang mana suara ini berasal dari sela-sela bambu yang ada di belakang mereka. Yang menurut Lili mustahil ada orang di sela-sela bambu tersebut, yang memang ada pagar pembatas antara taman dermaga dan tanaman-tanaman bambu tersebut. Suara itu suara seorang pria yang berteriak seperti ini nih. "Hei kalian, pulanglah, cuma kalian yang berani datang malam-malam ke sini." Tentu saja hal itu juga membuat Lili ketakutan, tapi anehnya hanya Lili yang mendengarnya. Teman-teman Lili yang lainnya tidak mendengar sama sekali. Puncaknya keanehan terjadi di malam itu ketika Doli, tunangan Lili, melihat sosok tinggi besar di atas pohon. Dan sosok ini menyuruh mereka untuk pulang. Spontan Doli pun menyuruh teman-teman Lili untuk segera menaiki kendaraan mereka masing-masing. Dan Doli beserta Lili dan beberapa teman lainnya masuk ke dalam mobil. Tapi ternyata nih teman-teman, Doli melihat ada 3 sosok cewek berambut panjang mengikuti mereka dari belakang mobil. Yang saat itu membuat Doli bingung ingin berkata apa. Setibanya di rumah Lili, saat Lili turun dari mobil, tiba-tiba saja Nia meneriaki Lili setan. Yang entah kenapa tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Nia berkata seperti itu. Dan seketika Nia pun pingsan saat itu. Tak hanya Nia yang pingsan, Susi dan Ani pun pingsan pada saat itu. Yang kejadian itu membuat semua orang berteriak histeris. Dan saat Doli berusaha menolong mengangkat Ani untuk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Lili pun pingsan. Yang spontan saja membuat Doli meletakkan Ani di bawah dan langsung mengangkat Lili ke dalam rumah.
Akhirnya setelah mereka berempat yang pingsan dibawa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja tubuh Nia yang tergeletak di bawah terbang melayang setinggi 1 meter nih teman-teman. Yang entah siapa yang membuat hal itu terjadi, membuat tubuh Nia terangkat 1 meter lalu dihempaskan 2 kali ke lantai. Sontak saja kejadian di malam itu membuat semua warga kampung datang ke rumah Lili. Jadi mereka yang berempat ini pingsan, ternyata mereka kerasukan nih teman-teman. Dia kerasukan sampai tubuhnya melayang 1 meter dan dihempas 2 kali ke lantai. Lalu Susi kerasukan sampai mengamuk tidak jelas nih teman-teman. Sedangkan Lili dan Ani hanya mengoceh-ngoceh tidak jelas. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka dibuat tenang dan ada orang yang berusaha mengobati. Tibalah dari keluarga Ani, Susi, dan Nia menjemput mereka. Kemudian esok harinya di hari Minggu dipastikan mereka semua berempat sehat, tidak ada gangguan sama sekali. Kemudian di hari Senin pun mereka kuliah seperti biasanya. Tapi ini teman-teman, ternyata teror ini atau gangguan ini belum selesai. Tiba-tiba saja saat kegiatan belajar mengajar di kampus, mereka berempat ini kembali kerasukan. Mereka pun mengamuk dan mengoceh tidak jelas kalau Lili berkata dia sempat marah-marah ke dosen yang sering mengganggunya dan juga ke temannya yang tidak senang kepada Lili. Yang tentu saja kejadian itu membuat semua teman-teman Lili di dalam kelas sangatlah ketakutan. Akhirnya Lili, Nia, Ani, dan Susi pun dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing dan diobati dengan cara mereka masing-masing. Dan untuk Lili sendiri diobati oleh abangnya aku nih teman-teman. Abang aku yang namanya Eko yang pernah aku juga ceritain di cerita horornya kamu kemarin di episode 1 ya. Yang memang abang aku ini Eko memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan mengusir makhluk halus. Jadi Lili ini kerasukan sosok nenek-nenek nih teman-teman. Mungkin nenek-nenek yang suaranya didengar oleh 4 cowok temannya Lili. Syukurnya sosok nenek ini tidak begitu parah mengganggu Lili, hanya masuk saja ke dalam tubuh Lili. Dan atas izin Allah, alhamdulillah Lili pun bisa disembuhkan nih teman-teman. Dan Lili sempat bercerita ke aku kalau untuk Nia, dia diobati dengan cara berbeda. Dia diobati dengan memakai ayam hitam, yang saat itu ayamnya itu digorok teman-teman, lehernya disembelih tapi tidak keluar darah sama sekali. Dan ya syukurnya atas izin Allah tentunya Nia pun bisa disembuhkan. Dan begitu juga dengan Susi dan Ani. Jadi intinya teman-teman, kehadiran mereka di malam itu, di dermaga itu mengganggu penunggu-penunggu yang ada di situ, yang sudah berusaha mengusir mereka pergi. Semoga kalian tidak takut mendengar cerita ini dan bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Lili dan teman-temannya.